Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang metodologi hukum Islam atau yang dikenal dalam nomenklatur Islam dengan usul fiqh. Saya membawa satu kitab buku karya Mustafa Shalabi yang berjudul Ushulul Fiqhi Al-Islami. Kitab ini menjelaskan secara komprehensif tentang metodologi hukum Islam, dalam hal ini usul fikih, yang saya kira merupakan literatur yang cukup representatif untuk kita semua belajar usul fikih di level pemula. Untuk mempelajari usul fikih ini perlu dipahami bersama, kita harus mengetahui tentang paradigma terlebih dahulu, yaitu bagaimana usul fikih itu dibangun oleh para ulama-ulama dulu. Pertama tentunya secara utuh, secara paradigmatis usul fikih itu pertama dibangun sedemikian rupa oleh Imam Syafi'i di abad kedua Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan karya-karya yang lain yang menjelaskan tentang seluk-beluk metodologi hukum Islam ini yang tidak bisa dilepaskan sama sekali dari karya pertama ini, yaitu Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Begitu juga karya-karya kontemporer sebagaimana buku yang saya bawa ini, karya Mustafa Shalabi. Apa yang saya sebut sebagai paradigma sebetulnya adalah bagaimana usul fikih itu dibangun sebagai sebuah perangkat untuk melakukan penalaran hukum Islam yang memadukan antara orientasi tekstualitas dan rasionalitas. Karena hukum Islam selalu dihadapkan pada dua kecenderungan ini. Maka di dalam metodologi hukum Islam atau usul fikih kita tahu ada dua kategori sumber hukum yang oleh para ulama sudah dikategorisasi sejak awal, yaitu adillah nakliyah dan adillah akliyah atau dalil-dalil tekstual dan dalil-dalil rasional. Yang perlu kita pahami sebelum kita belajar usul fikih adalah perpaduan ini yang ingin dicoba ramu oleh para ulama-ulama dulu untuk merumuskan satu metodologi yang mampu mengakomodir keduanya. Maka lahirlah struktur usul fikih atau metodologi hukum Islam itu yang kemudian di breakdown dalam beberapa konfigurasi bab yang menyusun struktur metodologi itu. Nah, konfigurasi bab usul fikih inilah yang perlu kita pelajari karena dia sungguh merepresentasikan bagaimana cara kerja metodologi hukum Islam ini. Sebagaimana dalam kitab ini, konfigurasi bab usul fikih itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembahasan tentang adillah atau dalil-dalil. Yang kedua adalah pembahasan tentang usul lughawiyah atau kaidah-kaidah kebahasaan di dalam memahami teks Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga adalah ijtihad, yaitu prosedur-prosedur bagaimana ijtihad hukum itu dijalankan. Dan kemudian yang terakhir adalah ahkam atau hukum-hukum yang secara kategori besar dibagi menjadi 2, yaitu ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Itulah konfigurasi bab yang membentuk struktur usul fikih dan otomatis mengarahkan
secara paradigmatis bagaimana usul fikih itu bekerja, yaitu perpaduan yang ideal antara tekstualitas dan rasionalitas. Pada masing-masing konfigurasi bab itu ada subbab yang cukup banyak. Di dalam adilah misalkan kita membahas tentang definisi Al-Quran sebagai dalil, dan kemudian hadis, positioningnya di hadapan Al-Quran, kemudian ada qiyas, ijma, istisan, dan lain sebagainya. Itu adalah dalil hukum. Kemudian dalam pembahasan dalam usul lughawiyah kita mengenal misalkan pembahasan tentang amkhos, mutlak, muqayyad, yang semuanya adalah pendekatan-pendekatan kebahasaan di dalam memahami Al-Quran. Tapi metodologi hukum Islam ini tidak hanya mengejarkan pendekatan-pendekatan tekstual seperti itu. Maka dalam sumber hukum kita memahami di sana ada dalil-dalil rasional seperti qiyas, istisan, istislah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pun pendekatan yang sifatnya tekstual itu dilengkapi oleh pendekatan yang sifatnya rasional, yaitu proses ijtihad, yang tentu memanfaatkan metodologi-metodologi yang sudah dirumuskan oleh para ulama dulu, yang ada di luar usul lughawiyah itu, baik itu qiyas, istisan, istislah, dan lain sebagainya. Sebuah metodologi yang hampir paripurna di dalam upaya penelitian hukum Islam. Dan kemudian terakhir adalah ahkam, yang tentu kita mengetahui ahkam taklifiyah ada 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, haram, itu yang menunjukkan tentang bagaimana fleksibilitas hukum Islam itu dibangun oleh para ulama dulu berdasarkan pada illatul hukmi atau